Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tema perpajakan dengan judul Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% per 1 April 2022 terhadap masyarakat. Sebelum membahas mengenai pajak pertambahan nilai, kita harus tahu mengenai apa itu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, arti pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, adapun salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. PPN dan pajak lainnya digunakan pemerintah untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai pertahanan dan keamanan negara. Contohnya seperti persenjataan, pelatihan, seragam, pembangunan gedung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan berupa beasiswa, pemberian subsidi, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan alat-alat, dan sebagainya. Yang keempat, transportasi massal untuk beroperasinya bus damri, kereta api, dan pesawat. Yang kelima, gaji dan tunjangan aparatur sipil negara atau ASN, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Yang keenam, kelestarian lingkungan hidup, seperti perawatan hutan, pembibitan hutan setelah dimanfaatkan kayunya, dan sebagainya. Yang ketujuh, pertanian dan perikanan, seperti edukasi kepada petani, bantuan pupuk, dan sebagainya. Yang kedelapan, pariwisata, seperti pembangunan tempat-tempat wisata. Yang kesembilan, koperasi dan UMKM, seperti bantuan dana hibah untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Yang ke-10, membayar hutang negara. Baru-baru ini, masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi kebijakan tersebut. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan keputusan pemerintah dalam menaikkan tarif PPN di kala pandemi COVID-19 yang masih menjadi bayangan hitam untuk perekonomian masyarakat. Belum lagi, harga BBM yang naik dan kelangkaan minyak goreng yang sesaat pernah menjadi angin segar dengan harga subsidi pemerintah, kemudian lenyap begitu saja. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat juga setuju dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan tersebut, dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi dunia yang sedang mengalami krisis, subsidi yang terlalu membebani keuangan negara, hingga pemerintah yang sedang berusaha memulihkan perekonomian negara. Terlepas adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, pada akhirnya, masyarakat dengan usaha dan perekonomian pas-pasanlah yang dipaksa harus kembali menelan pil pahit. Harapan masyarakat memaksa mereka untuk percaya kepada pemerintah bahwa kebijakannya akan selalu memihak masyarakat kecil, bukan justru sebaliknya. Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11% sejak 1 April 2022 yang lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Hal ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN.
Sedangkan dalam pasal 7 ayat 3 dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15% dan paling rendah 5% dan perubahan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif PPN dan perubahan ini mengalami kenaikan sebesar 1%, di mana sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10%. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Seperti dikutip dari okezone.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15%, termasuk negara Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan yang lain-lain. Indonesia di 11% dan nantinya 12% pada tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Hal ini memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambah beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar saat ini. Pemirsa, mulai bulan depan tanggal 1 April 2022, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11%. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Artinya, dengan kenaikan PPN 1%, maka mulai bulan depan masyarakat akan semakin terbebani saat membeli berbagai jenis kebutuhan, termasuk makan di restoran akan semakin mahal. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Banyak pihak terutama pengusaha yang meminta pemerintah menunda kenaikan PPN dengan alasan Indonesia masih dalam tahap pemulihan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengatakan penerimaan pajak ini nantinya akan difokuskan untuk distribusi program sosial pemerintah, vaksinasi, dan lain sebagainya. Dan pemerintah juga berencana pemirsa mengerek tarif PPN menjadi 12% pada Januari 2025 yang rentangnya kira-kira 5 hingga 15%. Apa sih sebetulnya alasan pemerintah menaikkan PPN dan apa saja dampak kenaikan PPN terhadap perekonomian dan masyarakat? Saya akan mengulasnya dalam PPN naik, negara untung, masyarakat atau rakyat puntung. Ada beberapa kategori barang yang dikecualikan tarif PPN. Kita akan lihat barang apa saja yang tidak kena PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, pemirsa, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini merupakan undang-undang yang berlaku saat tanggal 1 April 2010 sampai saat ini. Dan ada daftar negatif PPN, yaitu barang-barang yang tidak kena PPN. Di antaranya adalah barang kebutuhan pokok, yaitu beras, jagung, susu, kedelai, sayuran, dan lain-lainnya. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran ini juga dikecualikan dari PPN. Uang dan emas batangan, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, dan pendidikan ini juga dikecualikan tidak kena PPN. Namun dari aturan yang terbaru pemirsa dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan pada tahun 2021 kemarin, kita akan lihat bahwa ada penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak kena PPN atau dikeluarkan dari negative list. Langkah pemulihan ekonomi pasca gelombang tinggi pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting untuk menghadapi krisis dunia yang disebabkan oleh COVID-19 dan hal ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Pemerintah dalam pengambilan kebijakan ini tentu saja tidak terburu-buru. Asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap dikedepankan. Aturan tarif PPN 11% yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif ini. Lalu, apakah kebijakan tersebut efektif untuk diterapkan? Yuk, mari kita bahas. Pemerintah berpandangan bahwa kenaikan tarif PPN ini diharapkan akan meningkatkan potensi penerimaan negara. Namun,
Momentum kenaikannya di tengah kenaikan harga berbagai komoditas akibat tekanan global akan berpotensi memperlambat proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Potensi dampak kenaikan PPN 1% terhadap beberapa indikator makroekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin mendorong terjadinya inflasi karena naiknya barang-barang yang dikenai pajak PPN. Kedua, terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN yang juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan tingkat konsumsi rumah tangga melemah. Hal ini dikarenakan masyarakat akan merasa ada penambahan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga menurunkan pola konsumsi. Untuk dampak yang terakhir, yaitu dapat meningkatkan angka pengangguran. Peningkatan tarif PPN akan semakin menggeret biaya produksi dan konsumsi, di mana hal ini mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli yang menurun berdampak pada utilisasi dan penjualan yang ikut melemah. Dan pada akhirnya, kinerja keuangan perusahaan ikut terdampak. Kinerja perusahaan yang menurun akan berimplikasi pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja yang akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Berikut ini merupakan contoh nyata transaksi yang terdampak karena adanya kenaikan PPN sebesar 1%. Yang pertama yaitu kenaikan biaya top-up e-wallet atau ShopeePay melalui transfer bank mengalami kenaikan sebesar 100%, yang semula Rp500 menjadi Rp1.000. Contoh yang kedua yaitu kenaikan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE atas produk digital luar negeri yang dijual pada konsumen di Indonesia, seperti Netflix, Skype, TikTok, YouTube, dan Spotify. Seperti terjadi kenaikan pada tarif Skype yang semula biaya langganan per bulan sebesar Rp62.777, lalu setelah kenaikan PPN sebesar 1% menjadi Rp63.349. Adapun contoh yang ketiga yaitu kenaikan harga pupuk non-subsidi di Nagan Raya Aceh yang semula Rp450.000 per sak, saat ini harga jual menjadi Rp850.000, yang mana adanya kenaikan ini menjadi 100% dari semula. Jika dilihat dari beberapa permasalahan tersebut, peningkatan tarif PPN menjadi 11% saat ini akan beresiko terhadap terhambatnya pemulihan ekonomi yang akan berdampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan kenaikan PPN ini dilakukan pengenaan pajak yang sama baik dari kalangan miskin maupun kaya. Sehingga kebijakan ini dirasa kurang adil bagi kalangan bawah dan dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini kurang efektif khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut diantaranya, yang pertama dengan menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, terutama pada bahan pangan dan energi. Yang kedua yaitu, pemerintah harus tetap memprioritaskan program pemulihan ekonomi, yang salah satunya program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja. Baiklah, sekian pemaparan video dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya, and see you!